Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Bisa Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita bukan mantun dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana dan Wika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu bangunan bersejarah lainnya. Bangunan apakah itu? So, tidak usah berlama-lama. Happy watching. Kita mungkin sudah tak asing dengan bangunan yang satu ini. Yaps, Menara Eiffel merupakan menara besi yang dibangun di Champ de Mars di tepi sungai Seine di Paris dan juga menjadi ikon utama dari negara Prancis sekaligus menjadi salah satu struktur bangunan yang paling terkenal di dunia. Saking terkenalnya, bahkan sudah tercatat lebih dari 200 juta orang yang pernah mengunjungi bangunan tersebut. Dinamai sesuai dengan nama perancangnya yaitu Gustave Eiffel, menara ini dibangun dengan setinggi 324 meter dan menjadi menara tertinggi di dunia di tahun 1889 pada awal pembangunannya. Sampai kemudian gelar tersebut pun berhasil dipertahankan hingga tahun 1930 sampai bangunan Chrysler Building yang ada di New York itu selesai dibangun. Jadi bangunan ini juga merupakan menara yang ada di dunia. Kemudian penambahan antena itu dilakukan di Menara Eiffel sehingga Menara Eiffel kembali menjadi menara nomor 5 tertinggi di dunia. Struktur besi dari Menara Eiffel itu berbobot sekitar 7.300 ton dan secara keseluruhan jika ditotal hingga material non besi juga, Menara Eiffel itu mencapai bobot 10.000 ton. Ya, besi cor dan baja memang menjadi bahan utama dari bangunan tersebut, di mana besi cor itu digunakan sebagai struktur bangunan bagian bawah, sedangkan bagian atasnya itu terbuat dari baja. Selain itu, Gustave Eiffel itu juga menggunakan teknologi terkini dalam pembangunan Menara Eiffel tersebut, seperti contohnya ada kren, derek, dan juga alat pengelasan logam lainnya. Nah, alat tersebut itu digunakan untuk membantu mempercepat proses pembangunan dan juga menghasilkan hasil yang lebih presisi, kuat, tahan lama, dan juga efektif dalam menahan beban. Itulah kenapa Menara Eiffel berdiri kokoh hingga saat ini. Struktur ini dibangun dari tahun 1887 hingga tahun 1889 sebagai pintu masuk dari Exposition Universal di pameran dunia yang juga merayakan seabad dari revolusi Prancis pada saat itu. Eiffel awalnya itu ingin dibangun di kota Barcelona, akan tetapi pihak penanggung jawab Universal saat itu mengira bahwa bangunan ini kok terlihat aneh dan tidak cocok di kota Barcelona tersebut. Setelah mendapat penolakan dari Barcelona, Eiffel kemudian mengirimkanlah itu draftnya ke penanggung jawab dari pameran Universal di Paris. Akhirnya menara tersebut pun dibangun pada tahun 1889, diresmikan di tanggal 31 Maret 1889 dan dibuka di tanggal 6 Mei-nya. Di situ kurang lebih sekitar 300 pekerja itu menggabungkan 18.083 besi benam. Ini merupakan bentuk murni dari besi itu sendiri yang digabungkan dengan kurang lebih 2,5 juta paku dalam bentuk struktural oleh Maurice Koechlin. Tingkat pertama dan juga kedua itu pengunjung dapat mengaksesnya melalui tangga ataupun lift yang ada. Sedangkan untuk ke puncaknya itu pengunjung wajib menggunakan lift yang sudah disediakan. Sedangkan untuk perawatan dari menara itu sendiri itu dibutuhkan sekitar 50 hingga 60 ton cat yang diperlukan untuk setiap 7 tahun untuk menjaganya dari karatan, dan itu pun dilakukan secara tradisional yaitu menggunakan tangan 50 orang pelukis. Untuk menjaga penampilannya digunakan beberapa warna dalam menara ini, seperti warna gelap itu di bagian bawahnya, sedangkan warna terang itu digunakan di bagian atas menara. Aja saat peluncuran pertama menara ini itu dicat dengan warna coklat tembaga. Kemudian setelah 1 dekade warna metaliknya itu kemudian dilapisi lah itu dengan cat kuning.
Sayangnya ketika dibangun, menara ini menuai berbagai kritik dari masyarakat. Bahkan surat kabar di sana itu memuat kritik dari komunitas seni yang ada di Paris. Tetapi hal tersebut tidak dapat mengubah apapun karena Eiffel sudah memiliki izin berdiri menara tersebut selama 20 tahun. Jadi kalaupun dibongkar, itu baru bisa dibongkar ya 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1909. Seiring berjalannya waktu, Menara Eiffel justru membawa keuntungan bagi masyarakat karena sejak awal abad ke-20 menara tersebut digunakan untuk transmisi radio. Hingga tahun 1950-an, sebuah kumpulan kabel menara membentang dari pertemuannya hingga berakhir di Avenue de Souverain dan Champ de Mars. Mereka terhubung dengan transmitter gelombang-gelombang di bunker kecil tahun 1909. Sebuah pusat radio bawah tanah permanen pun dibangun dekat pilar selatan dan masih ada hingga sekarang. Tanggal 20 November tahun 1913, Paris Observatory itu menggunakan menara Eiffel tersebut sebagai antena dan mengirim sinyal tanpa kabel ke Pusat Observasi Angkatan Laut Amerika Serikat yang menggunakan antena di Arlington, Virginia, sebuah objek transmisi untuk mengukur perbedaan garis bujur antara Paris dan juga Washington DC. Karena menara tersebut terbukti mendatangkan keuntungan dari segi komunikasi, menara tersebut pun dibiarkan tetap berdiri meskipun batas kadaluarsanya yaitu tahun 1909 itu telah berakhir. Militer bahkan juga menggunakannya itu untuk mengatur taksi di garis depan di pertempuran Marne pertama dan menjadikan salah satu faktor dari kemenangan pertempuran tersebut. Menara tersebut itu juga dilengkapi dengan dua buah restoran yaitu Altitude 95 dan juga Jules Verne yang untuk ke sana itu ada akses lift khususnya. Sedangkan dek pengamatan teratas itu ada di ketinggian 275 meter yang bisa diakses oleh pengunjung. Selain itu, peristiwa-peristiwa fenomenal juga kerap terjadi di Menara Eiffel. Peristiwa apa itu? Kita masuk. Pada 10 September 1889, Thomas Edison, yang merupakan penemu bola lampu, itu mengunjungi Menara Eiffel dan juga dia ini menandatangani buku tamu dengan pesan kepada Tuan Eiffel, sang insinyur, sang pembangun berani arsitektur modern besar dan asli dari seseorang yang memberikan penghargaan besar untuk semua insinyur termasuk sang insinyur besar sang bondil Thomas Edison. Kemudian di tahun 1902 menara itu sempat tersambar petir sehingga 100 meter puncaknya itu harus direnovasi kembali. Kemudian pada tahun 1910 Bapak Theodore Wolff itu melakukan pengamatan energi pancar di atas dan juga di bawah menara, kemudian menemukan pada bagian atasnya itu lebih dari yang diperkirakan. Hal inilah yang mengawali dari adanya sinar kosmik. Kemudian tanggal 4 Februari tahun 1912 seorang penjahit Austria bernama Franz Reisel itu tewas setelah melompat dari ketinggian 60 meter di dek pertama itu dengan parasut buatannya sendiri. Tak hanya itu, di tahun 1925 seorang pelukis bernama Victor Lustig itu menjual menara tersebut sebagai besi tua, dan di tahun 1940 seorang Adolf Hitler itu bahkan pernah menaiki tangga ke puncak menara tersebut disebabkan karena kabel lift itu dipotong oleh orang-orang Prancis pada saat itu. Kemudian di tahun 1956 kebakaran terjadi di puncak menara tersebut. Kemudian di tahun 1957-nya antena radio ditambahkan di puncak menara tersebut. Di tahun 1980-an sebuah restoran tua dan juga pondasinya itu dibongkar, dibeli dan juga dibangun kembali di St. Charles Avenue, tepatnya di New Orleans, Louisiana, oleh pengusaha John Honorio dan juga Daniel Bennett
bernama Tour Eiffel Restaurant atau yang lebih dikenal dengan Red Room. Tak berhenti di situ, pada tanggal 31 Maret di tahun 1984, Robert Moriarty itu menerbangkan sebuah Beechcraft Bonanza melalui lengkungan bawah menara. Sebenarnya masih ada banyak sekali peristiwa-peristiwa fenomenal yang terjadi di Menara Paris tersebut. Gustave Eiffel juga mencantumkan beberapa nama, sekitar 72 nama, di mana 72 nama itu adalah nama-nama ilmuwan, insinyur, dan juga tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembangunan menara tersebut dan orang-orang yang terkenal di Prancis lainnya. Tulisan itu ada tepat di bawah balkon lantai pertama. Tulisan itu dibuat sebagai penghormatan kepada mereka yang telah berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi pada tahun-tahun tersebut. Sebenarnya tulisan tersebut itu sempat tertutup oleh cat, namun direstorasi kembali di tahun 1986 sampai 1987. Sampai saat ini bangunan tersebut itu menjadi struktur bangunan yang tertinggi dan juga terkenal di dunia, bahkan menjadi salah satu destinasi yang populer bagi para wisatawan. Hanya itu, Menara Eiffel ini juga sebagai lambang modernitas dan juga kemajuan arsitektur dan juga teknologi di Prancis pada abad ke-19. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai Menara Eiffel. So gimana menurut kalian? Menurut kalian hal apa sih yang paling menarik dari bangunan yang satu ini? Boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kurangan. Seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.